Hai Matra Nation. Hai teman-teman. Hari ini senang banget kita ketemu sama adik-adik mahasiswa baru. Welcome to Petra Nation. Welcome to UK Petra. Senang banget ya hari ini teman-teman ya, boleh gabung as a senior. Kita boleh nyapa adik-adik yang ada di sana meskipun di rumah aja. Menurutku sih nggak masalah ya, meskipun di rumah aja teman-teman masih bisa produktif dan bisa mengikuti kegiatan WGG terutama. Dan harapannya kalian semua juga tetap happy-happy ya, senang-senang karena Putri Jeffrey Thomas bahagia banget di sini menemani kalian semua. Well, senang banget. Kita dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan it's an honor for us untuk bisa memandu teman-teman mengetahui nanti kita bakal banyak kegiatan ya Putri dan Thomas ya. Benar. Mulai dari kita bakal tes, ada tes kecil-kecilan, kuis lah ya istilahnya ya. Dan juga ada berbagai aktivitas lain untuk membekali teman-teman sebelum masuk UK Petra. Luar biasa ya. Tentunya bermanfaat, jadi tepuk tangan dulu dong buat UK Petra, buat WGG juga. Kemarin juga bakalan ada hadiah-hadiah menarik ya yang akan diberikan ya sama Bener-bener. Jadi Thomas jangan sampai fokusnya hadiah terus. Benar, jangan sampai ketinggalan teman-teman. Karena nanti di akhir acara kita bakal bagi-bagi ya hadiah untuk teman-teman mahasiswa gila. Belum masuk kuliah udah dapat hadiah, ya kan? Enak banget ya kuliah di UK Petra ya. Kuliah di UK Petra luar biasa. Senang banget hari ini kita bakal menemani teman-teman untuk ngobrol-ngobrol gitu ya, memandu jalannya aktivitas hari ini. Dan ngomong-ngomong soal pandemi ini sekarang bisa dibilang kita harus bersyukur sih teman-teman ya. Walaupun boleh kita masih bisa berkuliah, kita masih boleh beraktivitas, meskipun sebenarnya kita harus membatasi sih mobilitas kita. Betul gitu ya Putri ya? Bener banget, apalagi buat aku yang biasanya tuh suka keluar rumah. Gara-gara ada pandemi jadi harus di rumah terus nih, harus belajar via daring, harus menahan diri supaya nggak hangout sama teman-teman. Itu agak susah sih buat aku kadang ya. Apalagi Thomas yang aktifnya minta ampun. Anak ekstrovert banget nih di sebelah aku. Thomas gimana sih? Banget gak sih? Kalian nggak ngerasa bosen gitu di rumah depan laptop? Bosen banget. Kalau Thomas mengisi hari-hari biasanya kayak apa Tom? Kalau aku pastinya dengan kuliah ya. Oh, itu sudah kewajiban kita ya. Kewajiban kita semua. Itu sudah kewajiban kita. Bosen juga loh kuliah, bosen banget kuliah. Jadi kalau aku sehari-hari sih lebih banyak. Mungkin karena aku suka musik, main musik. Ya, udah kelihatan banget nih gitarnya ya, Kelihatan dibawa ya. terus. Musisi UK Petra dia ya. Terus mungkin cari-cari IG cewek enggak ya? Oh, aduh. Aduh. Buat maba-maba hati-hati ya Hati-hati sama ya. Thomas ya. Tenang ya. Jangan gitu Put, kamu meminimalkan Iya, kesempatan bener. Thomas itu dapat jodoh. Memutus rantai perjodohan. Ya, nah ngomong kita kan bertiga dari Surabaya nih. Nah, kita juga kepo buat teman-teman semua ada di mana nih sekarang. Bisa tulis nih di kolom komentar. Absen dong ya. Katanya Iya. sih UK Petra itu Indonesia mini, Iya, ya kan? Jadi bener. macam-macam. Ayo tulis nama kota kalian sekarang di stay di mana? Iya, di Jakarta mungkin atau di Bali. Surabaya, Iya. mostly Surabaya ya. Iya. Kalimantan juga tuh. Kalimantan. Sulawesi ada nggak nih suaranya? Ada lah pasti. Wah, emang Pasti bener-bener ada. multikultural banget ya UK Indonesia Petra ini. Timur, halo teman-teman Indonesia Timur. Wah, selamat bergabung ya UK Petra, luar biasa. Ini didominasi sama teman-teman Surabaya sih. Iya, benar. Tapi nggak menutup kemungkinan kalaupun UK Petra ini memberikan fasilitas, memberikan kesempatan untuk teman-teman yang mungkin di luar Surabaya untuk boleh bergabung bersama-sama Iya. melanjutkan studi di UK Petra Surabaya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Sekarang aku mau absen Putri untuk teman-teman ini berbagai jurusan ya kan. Aku mau absen dong teman-teman sekarang ini ambil fakultas atau program Iya. studi apa? Boleh dong sekarang Dari ayo. Ipon dulu dong. Ada suaranya nih di e-commerce UK Petra. Ayo, chat. Paling rame ya kalau Iya, obrolan ini, sebenarnya. Biasanya, ayo chat. Ayo sekarang dari mana aja? Dari mana? Iya, mungkin yang dari Viko. Fakultas Seni. Di kafe. Oke. Oh, Mas cari cewek cantik terus di hotel. Aduh. Ekonomi ya, perhotelan. Mana lagi ayo? Sastra, Let's go. Banyak juga ya. Nah, ini sekarang berkenalan nih Putri. Jadi tahu, oh ini namanya ini dari fakultas ini gitu ya. Mulai lirik-lirik ya, cari-cari jodoh. Lirik. Teknik elektro, teknik industri. Halo, selamat bergabung. Iya, PGSD, PG PAUD. Ini rame banget ternyata ya. Iya. Rame, Banyak Thomas. jurusannya ya. Benar, macam-macam variatif dan juga beragam yang hadir hari ini. Luar biasa. Terima kasih teman-teman buat kesempatannya. Boleh gabung dan berpartisipasi sama kita ya. Senang banget kalau boleh dikasih kesempatan berkuliah di UK Petra. Terutama aku nih, banyak Iya. banget kesempatan diberikan oleh UK Petra untuk aku boleh menimba ilmu, dapat
pengalaman, kenal dosen yang luar biasa. 3 tahun ya, Jeff? di sini? Hampir 3 tahun. Jadi, aduh malu Putri. Aduh, ketahuan deh. Udah hampir semester lanjut, tapi masih aktif dan masih dipercaya, diberikan Masih kesempatan untuk boleh menemani adik-adik hari ini ya. Ini Senander juga untuk Putri juga aktif organisasi ya kan? Iya, kebetulan juga aktif di UKPTRA. Jadi buat teman-teman semua, yuk kalau kuliah jangan diem aja, tapi explore banyak hal karena UKPTRA punya banyak fasilitas, punya banyak kegiatan. Tentunya nggak bikin kita rugi, bikin kita makin belajar, makin jago. Benar, Thomas? Betul banget teman-teman. Dan itu manfaatkan sebaik-baiknya ya. Berhubung kalian di sini selama 4 tahun, nanti pakai fasilitas yang dikasih UKPTRA sebaik-baiknya. Benar. Karena kalau udah lepas dari sini kita nggak mungkin bisa menikmati ini Iya. semua. Hanya 4 tahun ini ya. Hanya 4 tahun, semoga 4 tahunnya semoga. kita berdoa. Amin. Oke, teman-teman, ini senang banget boleh gabung di sini sama teman-teman. Well, meskipun sekarang UKPTRA juga masih melangsungkan kuliah online ya, tapi kita juga harus bersyukur karena penyertaan Tuhan kita masih mampu diberikan kesempatan untuk mengakses sarana pendidikan, lalu juga teman-teman juga masih bisa untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, berkenalan dengan satu jurusan meskipun belum ketemu secara fisik ya. Ketemu online dulu. Benar banget. Dan kalau ngomong soal kuliah offline, kira-kira apa sih yang kamu kangenin Putri? Kalau aku, karena aku anaknya ekstrovert banget ya, jadi yang paling dikangen itu adalah ketika jeda kuliah, terus kita kumpul di perpus kayak sekarang, atau kumpul di kantin, ngobrol. Wah, itu senengnya nggak keganti sih di kuliah daring ini. Apalagi Thomas yang suka nyanyi, pasti kangen event ya Thomas. Kangen banget, tapi yang paling aku kangenin dari kampus adalah kantinnya. Kantinnya ya. Makan terus kalau Thomas ini. Contohnya dari bentukan saya. Kantinnya UKPTRA luar biasa. Nggak cuma satu ya Putri ya, tapi kalau nanti teman-teman mampir-mampir ke UKPTRA Kesuwankerto, di tiap gedung ada kantin ya Putri dan Lengkap banget, nggak Thomas. usah jauh-jauh, tinggal turun lantai langsung kantin. Langsung, dan hidangan yang disediakan itu banyak. Kalau kata orang Surabaya jadi ngiler ya, jadi ngiler. Jadi kangen makan-makan kantin, tapi kita juga bersyukur sih sebenarnya ya kalau kita di rumah kita banyak banget menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Jadi kita banyak sekali bersyukur. Kalau Thomas, yang dikangen pengalaman paling memorable selama kuliah offline, onsite apa Thomas? Pengalaman paling memorable itu pasti ketemu teman-teman sih, karena itu yang nggak kita dapetin di online ya. Bener. Kalau di kelas bisa ngobrol, interaksi, bolos tidur di kelas ya kan. Waduh, ketahuan semua kedok-kedoknya ya. Kalau sekarang tidurnya ini di rumah sih, tinggal matikan, tinggal off cam. Nanti buat teman-teman maba jangan kayak gitu ya, jangan sekali-sekali coba. Atau sekarang nih lagi off cam, aku bisa terawang nih rasanya, nggak lagi di tempat cuma duduk. dinyalakan YouTube-nya ya. Iya. Well, senang banget teman-teman. Kalaupun dapat kesempatan teman-teman, kita sama-sama berdoa ya Putri dan juga Thomas ya, kalaupun pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa mampir ke UKPTRA berkuliah, benar-benar melanjutkan studi di UKPTRA, menikmati segala fasilitas yang UKPTRA punya. Meskipun begitu, online banyak banget kesempatan yang sebenarnya UKPTRA itu sudah melakukan, Thomas dan juga Putri. Sudah berikan ya. Sudah banyak webinar, banyak kesempatan untuk berkolaborasi dengan biro-biro di UKPTRA. Jadi kesempatannya sama aja teman-teman. Teman-teman yang penting bisa manfaatkan aja, betul ya? Lomba-lomba juga banyak, karena di UKPTRA ini emang tadi ya, selain mengembangkan hard skill juga soft skill tuh diasah banget. Jadi jangan sampai kalian sia-siakan kesempatan itu. Bener kan Thomas? Bahkan hal sesimpel perkuliahan aja, kalian tuh manfaatin baik-baik, nggak harus jauh-jauh sampai organisasi lomba. Perkuliahannya itu sangat-sangat bermanfaat, betul nggak? Betul, mulai dari cara belajar, cara dosen menerangkan tuh menurut aku variatif ya. Banyak-banyak improvisasi, banyak juga pembaruan. Jadi menurutku online ini menjadi salah satu juga yang bisa mengajak rekan-rekan dosen untuk bersama kita juga memajukan digitalisasi gitu. Benar. Dan kalau aku ya ngomongin tadi yang Jeff bilang gaya belajar, aku tuh kadang seneng banget loh gara-gara kuliah dari ini, karena aku bisa nge-record tuh kelasnya. Jadi karena aku tipe yang auditori, ketika ada kelas aku record, udah bisa dengerin lagi. Itu enak banget sih, benefit banget buat benefit aku. banget buat kita kesempatan online. Kalau Thomas gimana? Record langsung tidur ya? Kalau aku lebih ke menunggu reportan teman. Gitu. Kalau dulu kan kita ini ya, menulis catatan gitu ya. Tapi sekarang diuntungkan banget sih ya sebenarnya dengan ada record, kita boleh belajar lebih dari kelas yang sudah kita ikuti sebenarnya. Ngomong-ngomong soal cara belajar, Thomas tahu nggak cara belajar Thomas tuh tipenya apa sih?
Kalau aku sendiri tuh cara belajarnya adalah kinestetik. Oke, Suka kinestetik. gerak-gerak ya kamu. Katanya kalau kinestetik tuh suka gerak-gerak gitu ya? Iya, Betul. benar. Kalau belajar sambil jalan-jalan, Waduh. ngobrol. Oh. Nggak bisa tenang dong ya Anda berarti ya. Nggak bisa. Tanyain aku dong guys. Iya, kalau Jafri gimana nih selama kuliah? Ketemu nggak gaya belajarnya? Aku selama ini ya mencari-cari gaya belajarku seperti apa ya, Widih. karena menurutku aku nih entah kinestetik, entah audio, Diembat semua ya, nggak tahu mana. Mungkin ini dari salah satu juga kalau pada kesempatan kali ini kita bakal kasih kesempatan buat teman-teman untuk menemukan, mungkin yang masih bingung kayak aku nih, yang masih bingung kayak cara belajarnya apa ya, visual, auditori, kinestetik, kayang atau apa? Kita nggak tahu ya. Ini kesempatan banget sih sebenarnya buat teman-teman. Boleh untuk mendapat kesempatan kali ini UK Petra ya berkolaborasi juga dengan teman-teman mahasiswa untuk menyediakan sebuah kuis tes. Nah, betul. Jadi sebelum teman-teman memulai perkuliahan, teman-teman udah tahu nih, aku nih tipenya auditori, aku nih tipenya. Biar bisa lebih optimal tuh. Misal kalau Jaf belum tahu, maka harus cari tahu. Dan kalau kayak Putri yang udah tahu, harus lebih cari tahu lagi biar lebih optimal. Thomas juga ya gaya kinestetiknya. Iya, benar banget. Atau kita langsung aja boleh, biar lama-lama ya. Kita ajak teman-teman sekarang nih ya, sekarang juga teman-teman. Sekarang banget. Jadi teman-teman bisa akses di browser masing-masing nantinya, ataupun bisa akses di handphone masing-masing. Kita akan sama-sama untuk mengerjakan tes. Kalau kesannya mengerjakan tes tuh kayak serem gitu ya Thomas ya. Mungkin kayak melengkapi kuis. Iya, gitu ya. Gampang banget, tinggal dibaca-baca aja tuh pernyataannya. Benar, dan pertanyaan ataupun pernyataannya nggak terlalu sulit ya. Ini mengetes untuk teman-teman bisa menemukan gaya belajar teman-teman masing-masing. Dan nanti kita akan bersama-sama tanya ke pakarnya, ke Bapak Ibu karyawan ataupun dosen yang memang kompeten di bidangnya untuk tanya nih, kira-kira ciri kinestetik itu seperti apa? Ciri audio itu seperti apa? Ataupun ciri visual itu seperti apa? Karena kalau kita bertiga ini kadang masih suka bingung-bingung ya. Jadi kalau kita yang jelasin, aduh kayaknya nggak valid nih. Benar, jadi mereka tersesat kan ya, bukan? Iya benar. Jadi sekali lagi, ayo aku sama-sama ngajak teman-teman yang ada di rumah, teman-teman mahasiswa baru untuk bisa akses gadget masing-masing atau bisa akses di browser laptop masing-masing ya. Untuk sebentar lagi kita akan melengkapi kuis untuk gaya belajar. Sebenarnya ini juga bermanfaat loh teman-teman. Banget. Kalau bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa melihat gaya belajar dari teman kita. Nah, jadi kita bisa pilih-pilih tuh, kalaupun mau kerja kelompok, mau yang tipe apa nih yang dicari ya kan? Udah kayak milih jodoh aja ya, ada tipe-tipenya. Jadi ini bermanfaat banget teman-teman. Yuk semuanya sudah siap? Walaupun sudah siap, sama-sama kita akan akses. Teman-teman sekarang bisa mulai untuk kuisnya. Ini bisa sambil dikerjakan. Sambil mengerjakan kita enaknya ngapain ya Putri dan juga Thomas? Masa kita nungguin gitu teman-teman? Kita sambil menghibur teman-teman sambil chill bareng gitu. Sambil chill bareng. Karena kita punya satu musisi di sini. Iya, kita manfaatkan musisi UK Petra ini teman-teman. Kita pakai langsung aja nih si Thomas. Wah, teman-teman sekarang bisa langsung isi aja di website ataupun di gadget masing-masing teman-teman sambil kita temani sama suara merdu Thomas. Kita semua. Iya, kita bertiga ya, kita bertiga. Oke, kalau begitu. Selamat mengerjakan ya teman-teman, selamat melengkapi sambil kita temani lagu apa Tom? Hari ini kita menyanyikan lagu apa? Karena kita belajar tentang bentuk-bentuk gaya belajar. Gaya belajar. Kita nyanyiin bentuk-bentuk cinta. Asik, bentuk cinta. Kita memahami bentuk-bentuk cinta ya. Oke, kalau begitu Thomas mainkan. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Gaya-gaya belajar, bentuk Gaya-gaya cinta. Asik. Aku tak tahu darimu hari ini. Apa itu karena sepatu jatuh atau gunung baru kawanai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Warna-warni bagai gulai, Walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu
ya kamu. Thomas mainkan lagi. Sekali lagi. Ku tahu apa yang mau darimu. Itu bukan karena sebab aku atau baru kawan Putri. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Emang bentuk cinta kayak apa sih? Kurang tahu sih aku, tapi mungkin lebih tahu Putri. Rambut warna-warni Bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu ya kamu. Seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira Seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni Yang sudah selesai, bagai yang sudah gulali, selesai. imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu Siapa? ya kamu. Bentuk cinta itu ya kamu. Wey. Lumayan lah ya, udah lama nggak nyanyi, kita pemanasan Lumayan. ulang nih Jeff sama Pemanasan Thomas. ulang. Meskipun ini sekarang lagi di perpus sih, maaf Iya. ya. Coba aja ada larangannya, kita udah diem dari tadi ya. Tapi ini spesial sih sebetulnya buat teman-teman mahasiswa baru. Iya. Kalaupun memang fasilitas kampus memang disediakan untuk teman-teman. Terbuka Jadi, buat kita semua. terbuka buat kita semua. Contohnya kita sekarang ya, boleh Yes. melayani teman-teman dimanapun kita berada, terutama di fasilitas di UK Petra. Well, teman-teman semuanya sudah kerja? Kayaknya udah ada yang bilang udah tuh jam udah selesai. Kayaknya udah Udah, sih. oke. Udah, oke. Thomas dong, ini karena mungkin tadi Thomas kan sudah nyanyi, jadi sudah banyak nih mungkin fansnya ya Putri Iya, ya. udah tanya-tanya IG-nya Thomas, Jadi YouTube-nya Thomas. menjaring, Waduh. menjaring fans-fans lowongan. baru. Langsung akan lawak. Thomas dong, tanya teman-teman kira-kira apa hasil tesnya. Dan teman-teman di sini mungkin boleh diketikin di bawah kali ya. Oke, Iya. jadi kan sekarang ada kolom chat ya. Kolom chat. Oke. Apa nih teman-teman dapat hasil tes apa? Oh mungkin kita perlu kasih tahu cara menghitungnya terlebih dahulu ya. Oh iya, cara Oh, hitungnya terlebih oke, dahulu boleh. teman-teman bisa hitung sendiri ya. Iya. Sesuai tadi, jadi teman-teman haruskan menghitung sendiri nanti. Kalau sudah bisa menghitung sesuai dengan abjadnya tadi ya, untuk A berarti auditori dan lain sebagainya, teman-teman bisa untuk langsung mengetahui nih kira-kira Iya. yang dominan apa gitu. Dan kalau tadi kita di briefing ada 3 jawaban tuh teman-teman. Pertama A untuk visual, dan B untuk auditori, dan C untuk kinestetik. Jadi Betul. Putri tungguin nih tim-tim auditori, yuk kolom komentarnya diisi dengan tulisan aku auditori. Siapa tahu nih ketemu yang sesama auditori, kan bisa belajar bareng tuh pas jurusan. Atau yang Iya. kinestetik sama juga Thomas, adakah? Mungkin aku boleh dong minta partisipasi teman-teman Iya. untuk chat aja. Visual juga boleh, visual. Timnya Jeffrey tuh visual Boleh. Aku ya. tadi sudah tes Putri, aku Oke. sama-sama tes sebenarnya sebelum kesini sih sebenarnya ya. Diam-diam ya tesnya. Diam-diam ternyata aku tuh visual. Oke. Jadi lengkap ya kita ya Lengkap bertiga lah nih ya. bertiga Ada ya. auditori, ada visual, juga ada kinestetik. Ayo teman-teman semuanya, aku minta partisipasi teman-teman ya. Iya. Kalaupun boleh. Tim Ayo. Thomas, tim Thomas. Kok tim Thomas ya? Tim kinestetik Tidak Thomas. ada. Kinestetik, Oke. auditori.
Wah, banyak ya nih ya teman-teman yang bergabung ya. Wah, udah semakin tahu ya Putri dan juga Iya. Thomas ya apa kira-kira gaya belajarnya. Seru. Dan sebenarnya emang senang banget ya ketika kita bisa tahu gaya belajar tipe apa, itu memudahkan sekali. Yes. Contohnya aku ada Tori, kalau mau belajar tinggal buka Spotify, cari podcast, udah mantap tuh. Nah, Kalau kamu gimana aja? Kalau visual sih identiknya sama penglihatan ya Putri. Oke. Jadi aku senang banget untuk melihat PowerPoint yang berwarna, lalu juga wajah dosennya. Kadang aku liatin tuh wajah teman-teman. Waduh, stalker gitu ya. Stalker. Kalau visual, kalau Thomas, cirinya apa sih Tom? Kalau aku seperti yang tadi di awal dibilang ya, banyak gerak, mungkin alat peraga. Oke. Jadi emang nggak bisa kita diem. sotoy, mending kita tanya yang lebih tahu dari kita sih. Boleh sih, boleh. Benar. Ini kita semakin menggali lagi untuk informasi ini supaya teman-teman nggak lost ya. Jadi kita akan bersama-sama mencari tahu 3 narasumber. 3 narasumber kita akan mencari tahu masing-masing. Kita akan berkelana ya teman-teman ya. Iya, kita akan jadi jin yang kemana-mana. Kita akan pergi untuk mencari kira-kira tipe gaya belajar ini seperti apa, kelemahan kelebihannya, dan juga ciri-ciri dan juga terutama tips and tricks sih Putri dan juga Thomas. Itu penting banget ya, Jeff. Kalau gini ya. Yes, jadi kita semakin bisa memaksimalkan cara belajar kita. Kalau gitu langsung aja yuk. Kita pindah. Tapi ini yakin ya teman-teman sudah semua kerjainnya? Oh, harusnya sih kalau dilihat-lihat udah ya. Udah ya. Dari udah kolom menemukan komentar ya? udah banyak chat itu. Oke, udah menghitung semua ya. Jadi udah dipastikan bisa menemukan ya teman-teman ya. Oke deh kalau begitu kita langsung aja kali Pindah. ya. Gimana Jeff pindahnya Jeff? Kasih ide tuh. Oke, kalau begitu kita langsung saja pindah. Yang pertama kita mau mana? Ke tempatmu dulu deh, visual gimana? Boleh deh, tim visual. Nah, Be ready ya. Teman-teman visual be ready ya. Sekarang kita akan bukan menuju sih, kita akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu juga narasumber kita yang sudah kredibel banget dari PKPP untuk kita ngobrol-ngobrol kira-kira ciri khas visual itu seperti apa sih? Karena aku sendiri kurang yakin sih Putri dan juga Thomas. Perlu diyakinkan ya, Jeff? Perlu diyakinkan sekali lagi. Kalau gitu kita langsung aja yuk. Oke. Kita langsung pergi aja. Caranya menurut aku dengan jentik jari aja. Seperti Thanos, kita langsung bisa pergi. Kayak Thanosnya Endgame dong. Udah siap? Siap. Teman-teman di sini aja, kita yang pergi ya. Jadi teman-teman tetap stay di situ aja, oke? Sudah siap? Siap. Oke, kalau gitu 3, 2, 1. Kita di mana nih? Ini ruangannya rame banget ya, warna-warni gitu. Ini gimana sih? Iya bener Tam, ini tuh ada balok, ada banyak hal. Jeff, lagi di mana sih kita ini? Tenang. Ini lagi di visual room teman-teman. Ini kebetulan visual room ini gaya belajar, salah satu dari gaya belajar, dan kebetulan ini gaya belajarku. Pas banget. Di visual room ini kalau teman-teman bisa lihat ada banyak banget warna, banyak banget benda, mulai dari kubus, kursi, warnanya juga macam-macam, Magic Ibinius, sampai ada patung juga. Bentar. Ini bukan patung Jeff, ini ibu-ibu. Kayaknya patung deh, coba bisa gerak nggak sih? Bisa gerak. Aduh. Ini salah satu. Welcome to visual room ya. Iya, benar banget. Ini kebetulan kayak belajar kubu. Wah, ya. Daripada dia kok tahu, mendingan kita tanyain hasil akhirnya nih. Ya boleh deh. Penunggunya di visual room ya. Boleh deh. Kira-kira untuk visual ini ciri-cirinya apa sih Bu? Apa benar ya kalau kita orang visual itu melihat dengan warna, bentuk, begitu? Memang namanya visual learners itu titik beratnya di penglihatan gitu ya. Jadi dia menyerap informasi atau cara belajarnya memang dengan melihat. Dia mempelajari sesuatu dengan membaca misalnya atau melihat gambar, ilustrasi, video seperti itu. Yang khas cirinya seperti kamu bilang tadi, ada kebutuhan untuk melihat sesuatu supaya bisa lebih paham. Jadi belajarnya memang atau mengingatnya dari apa yang dilihat, bukan daripada apa yang didengar gitu ya. Wah, aku banget itu Bu. Gitu banget ya? Banget. Paling suka kalau ada warna, bentuk. Terus selain itu ada ciri-ciri lain lagi nggak sih Bu dari orang visual itu? Kalau dosen lagi jelasin, suka ngelihat dosennya nggak? Aku banget. Nah, jadi entah bibirnya, entah gerakannya, sikapnya gitu ya, karena itu membuat dia lebih paham gitu. Dan yang lain lagi kurang mampu dia mengingat informasi dari apa yang cuma dijelaskan lisan. Jadi suka nyatet-nyatet.
Kalau sekarang nyatetnya di handphone ya Jeff ya. Benar. Ini aku lagi nyatet nih, Ibu tadi ngomong apa aja. Wah, keren. Visual banget. Seperti itu. Dan lebih suka membaca sendiri daripada dibacain. Karena dengan membaca sendiri kan kamu melihat, sehingga kamu bisa mengingat gitu ya. Tapi di sisi lain juga mudah terdistraksi. Kalau lagi belajar terlalu banyak warna, misalnya ruangannya gampang teralihkan konsentrasinya. Atau misalkan di kelas seperti ini nanti ada temennya lewat, bisa-bisa bingung ya Bu? Wah, bener banget, bisa noleh. Amin ya. Iya, itu kamu banget nggak sih Jel? Jadi ya. salah satu kelemahan teman-teman visual ya Bu ya. Bisa jadi kelemahannya gitu ya. Tapi kamu peka banget pasti akan warna ya. Iya, aku paling suka banget kalau buat PPT presentasi Bu, itu berwarna. Terus kayak aku atur tuh logonya di sebelah kiri harus simetris, terus warnanya harus sama. Gitu. Visual tuh, karena pasti dia kan ada kebutuhan untuk itu kan. Jadi dia pasti akan berusaha ketika dia menyampaikan informasi juga ada kemenarikan secara visual. Seperti itu sih. Berarti enak ya Bu kalau jadi pacarnya anak visual tuh peka gitu ya? Iya, nggak terlalu ya kayaknya ya. Pekanya sama baju yang kamu pakai. Bukan ada warna atau warna, bukan pekan Kalau peka perasaannya nggak tahu, coba Jeffrey. Mungkin bisa ya sambil belajar, kayak belajar baru. Nah, aku juga ini Bu, waktu kuliah offline dulu, aku paling suka kalau belajar, terus melihat PowerPoint dari dosen itu warna-warni, terus banyak bentuk. Apalagi kalau dosennya pakai baju yang menarik tuh paling suka. Kira-kira bener nggak ya Bu? Iya, karena itu tadi kan, kamu peka terhadap itu dan kamu menyerap informasi melalui itu apa yang kamu lihat. Jadi bisa jadi ketika dosennya menjelaskan dengan cara yang menarik, dengan PowerPoint yang menarik, anak visual akan lebih mudah untuk memahami. Seperti itu. Bu, berarti anak visual kayak Jeffrey ini kalau belajar ya cuma melihat aja gitu ya Bu, ya nggak bisa dengerin, nggak bisa sambil gerak gitu ya? Enggak juga. Tadi kalau misalkan Jeffrey mendengarkan sambil mencatat-catat, kan juga ada gerakan yang dilakukan untuk dia mengingat informasi. Bisa jadi Jeffrey mungkin visual kinestetik, seperti itu. Bisa ya Bu lebih dari satu? Bisa dong. Pasti tiap manusia itu nggak kaku ya, satu aja. Tapi namanya manusia itu kan unik ya, dan pasti nggak bisa. Hanya satu itu saja. Jadi bisa aja, atau visual auditory mungkin lebih mudah belajar dengan membaca atau melihat sesuatu sambil mendengarkan entah musik, entah penjelasannya. Itu mungkin visual auditory, seperti itu sih. Terus aku jadi kepo nih Bu, kalau anak-anak tipe yang visual lagi kuliah online gini gimana ya Bu mereka? Apa bisa optimal Iya kuliahnya? Bu, itu juga aku jadi bingung tuh kira-kira gimana ya cara mengoptimalkan cara belajarku ini waktu online. Justru menurut saya di masa-masa pembelajaran online ini itu banyak keuntungan untuk teman-teman yang visual ya, karena visual learner itu paling bagus belajar dengan multimedia. Sedangkan ketika teman-teman online begini kan pasti akan bentuknya multimedia kan, ada video, dosen pasti akan berusaha menjelaskan dengan PowerPoint yang menarik supaya teman-teman nggak cuma duduk diam terus kalau off kamera nggak tahu ngapain nih. Iya, misalnya tidur gitu ya, kayak Thomas biasanya. Ya, suka tuh Bu, kalau ada dosen yang cara mengajarnya kreatif dengan membuat video, game, banyak kok di UKPTER dosennya kayak gitu Bu. Keren ya. Nah, tapi tips lain juga nih teman-teman, karena mungkin tidak semua dosen bisa seperti itu ya. Mungkin ada yang tipe hanya menjelaskan saja. Nah, untuk teman-teman visual bisa juga mengatasinya dengan coba sambil mendengarkan, sambil bikin-bikin catatan dengan warna, gambar, bikin simbol-simbol gitu ya, supaya kalian lebih mudah mengingat informasi atau materi yang diberikan itu. Misalnya bikin mind map ketika mengulang lagi belajar. Tadi saya juga lagi bikin mind map nih. Kurang lebih kayak gini. Jadi mending di meja belajar atau di tempat kalian belajar sediain deh kalau untuk teman-teman visual ya, pensil warna atau warna apa deh, atau apapun yang itu bisa membantu kalian untuk belajar lebih semangat. Karena kan visual tadi mengingat dengan melihat kan, kalau yang dilihat itu menarik,
lebih mudah ingat. Gitu. Aku juga sering tuh teman-teman buat kayak gitu tuh yang kayak yang buat. Nah, nih. Warna-warni gitu ya emang, Bener, Jeff? jadi nggak cuma hitam, pasti kalian buat cuma hitam terus Iya, bulat-bulat kan. simpel-simpel aja kalau Tapi kita pakai mau. warna, bener banget nih visual kayak gini. Ya kalau nggak ada pensil warna boleh deh pakai pulpen hitam, tapi kamu gambar-gambar, doodling, Ya, simbol gitu ya. pakai Bu, ya. diagram, itu juga sangat membantu untuk teman-teman visual. Intinya memvisualisasikan, mengimajinasikan materi yang kamu dapat supaya kamu bisa lebih paham. Wah, menarik ya ternyata ya dari visual tuh kan. Orang visual kayak aku nih biasanya dapat nilai bagusnya. Waduh, gaya banget nih. Tapi jangan mudah teralihkan ya. Oh iya. Berarti Jeffrey nggak kesulitan ya belajar ya ternyata ya. Justru di masa pandemi ini Bu, aku malah semakin semangat belajar karena nggak ada gangguan dari orang-orang di rumah. Jadi belajar di kamar, belajar di ruang yang sunyi. Jadi aku maksimalkan dengan membuat mind map, lalu juga mengajak interaksi tubuh aku dengan bergerak atau mungkin nonton wajah teman-teman ini kira-kira pada dengerin nggak ya? Gitu. Iya, bisa. Yang penting harus mau untuk lebih mengembangkan diri di situ, tahu kekuatannya visual learner di mana, ya udah dikembangkan. Bu, kira-kira bisa nggak ya orang visual terus tiba-tiba pindah ke auditori gitu? Kayak pindah seperti yang tadi saya katakan, mungkin bukan pindah ya, tapi memang setiap pribadi itu Punya bisa beberapa ya, Bu? lebih dari satu, tapi pasti ada yang dominan. Mungkin Jeffrey dominannya visual, tapi juga didukung oleh modalitas atau gaya belajar yang lain, misalnya auditori, sehingga tidak hanya dengan melihat, tapi juga dengan mendengar. Atau mungkin didukungnya oleh kinestetik, jadi tidak hanya melihat, tapi juga harus mempraktekkan sesuatu, atau harus dengan bergerak, seperti itu. Wah, ternyata gitu ya cara belajarnya orang visual. Tapi Bu, kalau aku kan orang auditori, aku jadi kepo nih kalau yang kayak belajarku gimana ya? Atau kita cari tahu dulu ya teman-teman? Atau berarti kita pindah dulu berarti ya? Iya, Nggak apa-apa, Bu, kita pindah tinggal. dulu. Gak apa-apa, saya banyak teman di sini. Waduh. Berarti kita ketemu sama teman-teman ibu yang lain ya? Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Dadah. Kita pindah dulu ya teman-teman. Oke. Ini punya cara pindah nih yang gaul. Gimana? Cara pindahnya gini. Ting, langsung kita pindah. Oke, Oh, kita percaya coba nggak ya. Bu? Percaya nggak? Kalau saya lihat, saya akan percaya, kan saya Wih. visual. Wah, harus percaya dong karena saya juga visual. Ayo kita sama-sama pindah. Kita tinggal nih Oke. ibunya. Kita 1, 2, 3. pindah lagi nih Thomas Putri kita di suasana baru juga. Ini kira-kira di mana ya Tom? Iya ini banyak buku-buku seru nih kayaknya ya. Kayaknya Banyak kita buku mau ini. belajar sih. Tapi kan Tom, Jack, jangan berisik pelan-pelan dong suaranya. Iya, kan kita mau belajar. iya namanya belajar kan harus ngomong. Harus diam. Iya bener Putri. Ini Putri Thomas sama Jeffrey dari mana? Kok bisa di sini? Jadi kita Lagi muter-muter, Bu. muter-muter, cari-cari informasi Bu, itu soal gaya belajar. Oke. Apalagi dia belajarku Bu, auditori, makanya aku pergi ke sini supaya bisa belajar. Malah Jabri sama Thomas yang berisik. Iya bener. Di sini perpustakaan jadi jangan berisik ya. Oh, maksud Soalnya kita nggak tahu. Orang-orang kayak auditori kayak kita ini mudah banget keganggu kalau sama yang ribut-ribut gitu. Emangnya cirinya kayak apa sih Bu orang-orang yang belajar dengan auditori itu? Oke. Kalau orang auditori itu informasi utamanya itu diserap dari telinga, dari pendengaran. Jadi kami berdua ini, aku dan Putri ini, jalur telinga ke otak itu kayak jalan tol gitu loh. Iya. Jadi entah itu informasi penting, entah itu yang mendistrak juga langsung aja masuk gitu loh. Jadi kita gampang banget kalau dari stimulus dari telinga kita ini. Oh gitu. Tapi emang nggak boleh berisik-berisik ya Bu cara belajarnya ya? Ya. Tapi bukan berarti juga langsung hening semua gitu. Jadi biasanya kalau orang auditori ini, makanya kenapa kok aku pilih belajar di sini, itu karena enak nih, musiknya enak kan, bikin aku nggak cepet bosen, bikin aku nyaman belajar. Terus di sini juga nggak terlalu rame kan, jadi aku bisa baca dengan bersuara gitu, jadi aku bisa dengar sendiri dari bisa dengar nggak cuman dari mata aja, tapi telingaku juga bisa dengar. Menarik. Kira-kira ada ciri lain nggak Bu atau kelebihan apa sih yang dipunyai sama teman-teman auditori ini?
kelebihan ya. Kalau kelebihan kita ini biasanya cepat menangkap informasi yang berupa suara atau audio. Ya. Jadi kita tuh kalau dikasih penjelasan, kita diberi instruksi itu lebih cepat nangkep daripada kalau kita baca edaran atau kita harus hanya ngelihat gitu ya, aja. Benar Putri. Nah, terus kelebihan lain apa ya? Oh, kita itu peka dengan nada. Jadi telinga kita ini ya mungkin aku nggak sehebat Putri ya kalau menyanyi, tapi ya bisa dengerin nada. Dan ini cukup menguntungkan juga buat aku yang juga konselor di PKPP gitu kan. Jadi kalau aku dengerin klien yang ngomong itu aku bisa kayak peka gitu dengan intonasinya, dengan kuat lemah suaranya, di part apa dia bersemangat, di part apa dia kok lirih, kok ada yang ketekan gitu. Oh berarti part ini nih yang paling berat buat dia. Nah itu kita bisa kayak lebih cepat mendeteksi gitu dari suaranya gitu. Karena mendengarkan itu tadi ya Bu ya. Bener. Ya, jadi pendengar yang baik juga tuh orang auditori biasanya ya Bu. Sombong banget. Iya. Dia pendengar yang baik, tapi ada kelemahannya juga. Kita bukan pembaca yang baik ya. Iya, Bu. Karena nggak betah ya Bu baca lama-lama. Jadi orang auditori nggak bisa membaca situasi gitu ya Bu ya? Bukan gitu Thomas. Bukan ya? Baca buku maksudnya. Baca buku. Jadi kalau baca buku ya itu tadi kita tuh harus sambil dengerin musik atau kita sambil baca bersuara gitu. Kalau kita cuma diem gini aja, kayak apa yang kita baca di depan tadi itu udah lupa, hilang lagi gitu. Kalau begitu, kalau mungkin kurang suka baca buku, berarti suka dengerin podcast ya Bu ya? Benar. Nah itu juga bisa kita gunakan, kita manfaatkan gitu. Jadi kalau informasi itu kan sekarang banyak banget ya, bisa kita dapat dari YouTube, dari podcast. Sekarang kan udah banyak sumber. Jadi kalau misalnya kita belajar gak cuman dengan membaca aja gitu. Bener banget tuh Jeffrey tuh. Terus apa Bang? Ngomong apa Bang? Tapi aku jadi penasaran nih Bu. Kalau tadi katanya sering terdistract juga karena suara gitu ya. Bisa terdistract karena suara, tapi fokusnya juga karena suara. Kalau belajar sambil dengerin musik kan itu distraction Bu. Bener, itu tergantung musiknya Tom. Jadi kalau kita belajar itu coba cari musik yang iramanya stabil, yang juga nggak terlalu pelan tapi juga nggak terlalu keras gitu, yang kondusif lah buat kita membaca gitu ya. Terus karena itu kan akan mempengaruhi suasana hati kita ya, bener ya Putri ya. Kalau kita cari musik yang terlalu slow, relaxing gitu kayak meditasi gitu, kita sama aja ini. Ya hilang-hilang juga ini yang kita baca. Bener. Atau yang terlalu keras kayak mental progresif gitu. Jadi itu mungkin nanti kita malah baca sambil big bang, malah headbang capek Bu. Malah iya benar. Jadi cari musik yang ya mungkin instrumental gitu atau jazzy gitu, mungkin tergantung selera juga sih masing-masing. Iya, terus ini kali ya Bu, Putri jadi kepo. Kalau misal di masa kayak gini pandemi belajar online di rumah, itu ada cara atau tips nggak sih Bu supaya orang auditori itu bisa tetap fokus, bisa optimal belajarnya gitu Bu? Oke, kalau ya memang dulu waktu aku kecil juga suka ini ya, lebih suka dengerin orang cerita gitu kan. Tapi kan sekarang kita masing-masing harus di rumah ya. Nah, mungkin yang paling penting adalah teman-teman jangan bolos. Bener Bu. Jangan bolos pertemuan di kelas ya, jangan bolos kelas. Jadi usahakan selalu hadir, apalagi ketika dosennya lagi menjelaskan tentang materi gitu. Karena eman banget teman-teman, kalau kita dijelaskan oleh dosen, itu setidaknya kita udah punya gambaran gitu. Kita udah ada yang nyangkut dulu di otak, baru kita bisa belajar mengembangkan yang kita pelajarin itu. Tapi kalau kita nggak masuk, terus kita juga nggak ngerti apa-apa tentang materi itu, kita harus belajar sendiri, itu perlu effort yang lebih besar. Jadi yang pertama jangan bolos. Siap Bu. Jadi sekarang kan kalian online ya, walaupun kadang mungkin lagi nggak enak badan atau apa, yang penting dengerin aja gitu kan. Mungkin habis begadang atau apa, yang penting datang dengerin aja buat teman-teman auditori ya. Jadi jangan bolos wes. Terus yang kedua, mungkin teman-teman juga bisa tadi yang Jeffrey bilang, sumber itu sekarang udah banyak banget.
ya mungkin bisa sih kita baca di perpus ini. Cuman sekarang ini kan juga kita bisa dapat dari podcast, dari YouTube, banyak webinar-webinar yang diupload juga. Mungkin kalau materi-materi yang kita perlu, mungkin tutorial-tutorial apa kan kita juga bisa dengerin dari banyak sumber gitu. Jadi harus rajin cari-cari yang gitu juga kita dengerin gitu. Atau kita rekam tuh penjelasannya dosen untuk bisa diingat lagi. Itu aku banget itu, Bu. Iya, sebenarnya. Direkam biar kita bisa dengerin lagi. Terus yang terakhir mungkin cari tempat yang cukup tenang ya, mungkin bisa di kamar atau cari di rumah kalian lah yang bisa, yang nggak terlalu berisik gitu, biar nggak mudah keganggu dengan suara-suara di sekitar kita. Menarik, Bu. Ini jadi salah satu yang saya terpikir, kalau satu kelompok itu isinya auditorium semua, apa ya Bu yang terjadi? Ada enaknya ada enggaknya ya mungkin ya. Enaknya kita jadi punya teman diskusi nih. Biasanya kan kalau orang auditori dia menyerap dan menuangkan idenya itu dengan ngobrol. Jadi dengan berdiskusi itu lebih nangkep gitu. Tapi nggak enaknya ya mungkin karena ngomong gitu, jadi lama-lama capek gitu mungkin ya, Bu. Oke, gimana nih? Kalian paham kan sebagai belajarku? Paham sih, tapi gimana kalau Putri sekelompok sama orang yang kayak aku nih, Bu? Nggak bisa diem. Iya, Bu, kadang tuh kalau aku lagi pengen fokus belajar, teman tuh gerak-gerak, Bu. Gerak-gerakin pena sambil berisik-berisik kan ganggu. Cetik gitu kan biasanya mengganggu gitu kan. Buat iya sih, aku jujur juga kadang suka terganggu. Atau goyang-goyang gitu kursinya. Nih, Putri ngomong kayak gini malah dia tambah bangga nih, Toh. Iya. Sombong dia. Makanya kan tuh harus beruntung punya teman kayak aku, suka dengerin kalian. Pendengar yang baik. Boleh banget. Nah, Putri, ini kita pergi aja. Guys, Kita bikin. jangan gitu dong. Thomas sama Jeff jadi bete. Gimana kalau aku ajak kalian ke tempat lain? Aku traktir kalian. Ditraktir nih. Tapi kita pamit dulu nih sama ibunya. Makasih ya, Bu, udah bantu jelasin tentang aku ke kalian. Aku nggak ditraktir. Nggak boleh ikut. Iya, biar kita aja bertiga. Iya deh. kembali fokus ibunya. Iya. Ada punya masalah sama aku kan kita. Waduh. Jadi terima kasih ya, Bu, udah bantu jelasin. Sama-sama kejadian Putri, sama Thomas, aku. Jeffrey. Oke. Mau bawa mana kita, Put? Aku ajak kalian ke rahasia deh. Kalian ikut aku aja langsung sekarang. Kita ke sana naik apa? Gampang, terbang aja. Terbang bisa, Put. Gimana Bisa. caranya, Bu? Coba yuk, 1, 2, 3. Halo semuanya, jadi kita akan hari ini mencoba membuat caramelized candied lemon slice. Sediakan 1 butir lemon, atau mungkin kalau mau sekalian bikin banyak boleh sediakan lebih banyak. Kita cuci terlebih dahulu dengan air matang. Lalu kita akan potong-potong horizontal ya. Potong-potongnya horizontal, tidak terlalu tebal. Kita akan pisahkan biji-bijinya dari lemonnya. Nah, kita di sini dapatkan potongan-potongan lemon yang sudah bersih dari biji-bijinya. Kemudian kita siapkan kompor kita. Apinya sedang saja, tidak perlu terlalu besar. Lalu kita masukkan gula pasir. Dan sedikit air. Kita aduk-aduk sampai menjadi karamel. Setelah tampak seperti ini, kita boleh masukkan lemonnya. Aduk-aduk sebentar sampai cukup merata. Kita matikan.
Kalau teman-teman suka, bisa bikin langsung banyak, lalu disimpan di kulkas. Bisa tahan cukup lama, jadi ketika kita membutuhkan untuk mungkin membuat minuman, atau bisa juga untuk dekorasi cake, kita bisa langsung ambil dari kulkas. Kita biarkan beberapa saat. Kalau sudah tidak terlalu panas, kita bisa simpan di dalam kulkas. Halo semuanya, kali ini kita akan mencoba membuat minuman yang kita beri nama Refreshing Day. Kita akan menyediakan madu 30 ml, kemudian banyak es batu, lebih banyak dari biasanya, lalu 1 sendok teh parutan jahe. Kita bisa menggunakan parutan keju seperti ini, 1 sendok teh kira-kira. Nah, lalu kita menyediakan 1 slice caramelized candied lemon slice yang kita sudah buat terlebih dahulu dan sudah kita dinginkan di kulkas. Lalu untuk kali ini, minuman kali ini kita usahakan menggunakan chamomile tea, karena untuk perpaduan rasanya yang paling cocok adalah chamomile tea. Lalu kita menyediakan air mendidih di sini 240 ml. Nah, pertama-tama kita seduh dahulu tehnya, celup-celup, lalu biarkan dia di situ supaya wanginya lebih keluar. Lalu kita mulai dengan madu. Kita tuang madunya ke dalam gelas. Teman-teman boleh kurangi madunya kalau tidak terlalu suka manis. Lalu setelah itu kita letakkan es batu sampai setengah gelas. Sudah setengah gelas, lalu kita letakkan caramelized candied lemon slice-nya dengan posisi mendatar. Lalu kita timpa lagi dengan es batu sampai kira-kira 3/4 gelas. Setelah itu baru kita tuang tehnya. Lalu kita letakkan parutan jahe di atasnya. Sebagai alternatif, kalau teman-teman suka, teman-teman juga bisa mencampur parutan jahe ini dengan madu, lalu baru meletakkannya di atasnya sebagai topping untuk memberikan dripping effect. Seperti itu. Lalu kita aduk-aduk. Refreshing day drinks to refresh your day. Enjoy your drinks. Kali ini kita akan mencoba membuat minuman hangat yang kita beri nama ginger lemon. Kita sediakan gelasnya dulu, lalu madu, lalu ada jahe, ada lemon segar 1 slice, dan juga ada air mendidih. Nah, sebelumnya kita akan parut dulu jahenya, akan jadi seperti ini. Kita parut. Kalau yang suka pedas boleh diberi agak banyakan jahenya, yang nggak suka pedas sedikit saja. Nah, kalau ada parutan keju boleh nih dipakai ya. Bisa jadi hancur seperti ini sehingga lebih terasa nanti waktu kita seduh. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu madu 30 ml saja. Cukup manis untuk 1 gelas. Lalu setelah itu kita bisa masukkan jahenya. Karena saya sangat suka jahe, saya masukkan agak banyak. Lalu kita masukkan juga lemon segarnya. Dan yang terakhir kita masukkan air mendidih. Lalu kita aduk. Baunya enak banget. Ada bau jahenya, bau lemonnya, dan ginger lemon kita sudah siap dinikmati. Halo guys, wow, akhirnya kita ada di ruangan kuning, asik banget ya, asik. Tuh ada
diem dong, aku nggak bisa tuh kayak gitu, banyak gerak. Ya, tapi aku juga berisik, orang auditori tuh ngeganggu banget kalau kamu berisikin. Gitu loh, toh. Kalian tuh tadi udah dapat loh, udah di visual, udah di auditori. Sekarang kan waktunya aku di kinestetik yang banyak gerak. Memang orangnya gini, nggak bisa diam. Emang ada ya cara belajar yang gerak-gerak itu? Ada dong, ini buktinya. Aku tuh bakal gampang inget semua pelajaran dengan gerakan-gerakan dan peragaan-peragaan. Nah, nggak percaya, kan nggak sih Pak, ada cara belajar dengan bergerak itu? Ada. Jadi memang orang kinestetik ini tidak bisa diam. Cara belajarnya unik. Jadi ketika dia belajar, dia harus menggerakkan tangannya, menggerakkan objek-objek. Jadi misalkan ketika dia belajar, cetik-cetik ini bolpen. Ya kadang, ya soalnya nggak bisa diam. Tapi itu memang cara belajarnya dia, gitu ya. Jadi bahkan juga ada yang, ya saya ambil contoh saya sendiri ya. Saya sendiri itu kinestetik yang hampir sempurna, gitu ya. Dari tadi Bapak goyang-goyang. Iya. Kayak Thomas ya. Ketika saya jelaskan sesuatu ini kan tangan saya juga ikut goyang, gitu ya. Ketika saya ngajar di kelas, saya nggak bisa diam di satu tempat, ya. Jadi saya pasti nanti akan bergerak ke sana kemari seperti itu, dan bahkan sampai ke belakang, gitu ya. Sekaligus juga monitor apa mahasiswa itu ngerjakan apa sih, gitu. Jadi memang cara belajarnya seperti itu. Bahkan waktu saya kecil, ketika saya menghafalkan pelajaran itu, saya belajarnya sambil muter-muter di kamar. Waduh, bener-bener nggak bisa diem ya Pak? Iya dong, aku dulu gitu juga. Bahkan ingat Pak, waktu SMA tuh aku baca buku atau dengerin guru sambil jalan-jalan. Tapi dimarahin Pak waktu itu. Kenapa ya aku dimarahin Pak? Iya, nah itulah yang harus diketahui oleh guru ataupun tenaga pengajar ataupun dosen, ya, bahwa setiap mahasiswa itu punya gaya belajar yang unik-unik, termasuk kinestetik yang kita diskusikan sama-sama ini, gitu ya. Jadi seharusnya jangan siswa seperti itu dimarahi. Kenapa? Karena justru dengan menggerakkan anggota tubuhnya, dia bisa menangkap sesuatu dengan baik, seperti itu. Iya, terus kalau gitu orang kinestetik ini kelebihannya apa aja sih Pak, kekuatannya gitu? Nah, kelebihannya tentunya itu tadi ya. Jadi ketika dia belajar sesuatu atau menjelaskan sesuatu, pasti akan menggunakan peraga. Ya, menggunakan peraga supaya yang dijelaskan itu lebih paham, gitu. Nah, itu jadi kelebihannya sih sebenarnya, gitu. Nah, kelebihan ada. Kan estetik itu suka bergerak ya Pak ya, suka jalan-jalan. Betul. Apa nggak capek Pak? Ada nggak sih kekurangannya? Nah, itu tadi kekurangannya, gak bisa diam. Disuruh duduk manis, bahkan mungkin 5 menit aja nggak bisa, gitu ya. Jadi memang seperti tadi saya katakan, kalau memikirkan sesuatu atau lagi belajar itu pasti kesana kemari, ya seperti kayak kitiran gitu ya, kesana kemari. Tapi memang itulah cara belajar, cara berpikirnya juga seperti itu. Jadi mungkin kita kalau belajar orang-orang kinestetik ini perlu kegiatan gitu ya Pak ya? Betul. Misalnya sambil lari maraton, atau berenang, ekstrim banget. Tidak ekstrim itu ya? Nggak jelas sama situ. Itu kan dulu Pak, kalau kita di kelas ya bisa seperti itu. Kan sekarang kita online Pak. Gimana ya, kalau online kan biasanya kita duduk terus. Ini jadi salah satu penghambat nggak sih Pak buat teman-teman kinestetik? Nah, kalau bagi teman-teman kinestetik, ya cara yang paling gampang, nah kan kalau misalkan online itu kan bisa di recording ya. Jadi karena tadi saya katakan untuk menangkap sesuatu yang abstrak itu agak sulit, nah maka ketika di recording dia bisa kemudian mendengarkan lagi, sehingga akhirnya dia misalkan itu hitung-hitungan ya, nah dia akan berlatih gitu ya, bisa berlatih sendiri seperti yang saya katakan ya. Kalau nggak nyoba, kalau nggak memeragakan sendiri, nggak bisa gitu. Nah makanya dengan adanya recording itu sangat membantu, bisa diulang sehingga dia kemudian bisa memeragakan, bisa mempraktekkan sendiri seperti itu. Jadi orang kinestetik ini punya trust issue ya, jadi harus mencoba sendiri. Kayak Thomas di toko Alkitab gitu loh. Harus mencetakkan jaringnya ya Thomas. Iya betul sekali. Benar banget.
Aduh, tapi Pak, ini dari tadi ya saya gerak-gerak itu bukan karena saya kinestetik deh Pak. Tapi duduk saya ini capek banget gitu Pak, duduk terus dari tadi, dari awal sampai akhir duduk terus. Ada masalah tulang jangan-jangan Pak. Iya. Nah, coba duduk yang benar seperti apa? Nah, Gini Pak. nah, seringkali memang yang paling kalau kita rasakan biasanya punggung sakit itu bisa banyak hal gitu ya. Jadi bisa karena kursi yang kita gunakan itu tidak ada sandarannya. Ngaruh ya Pak ternyata? Ngaruh. Kenapa? Karena tulang punggung kita itu harus kita kondisikan tegak. Ya, baik kita ketika duduk maupun kita berdiri itu harus tegak. Kenapa? Karena di belakangnya, jadi tulang punggung kita itu kan ada ruas-ruasnya itu ya. Di belakangnya itu ada banyak saraf. Nah, ketika kita posisinya itu bungkuk gitu ya, tidak sempurna tegak, maka itu akan memberikan tekanan di bantalan antara ruas tulang punggung satu dengan yang lain itu ada bantalannya. Nah, ketika kita bungkuk itu akan memberikan tekanan ke bantalan ini, sehingga akhirnya bantalan ini akan menjorok keluar. Nah, seperti tadi saya katakan di belakangnya itu ada banyak saraf. Nah, karena itu kenapa orang yang seringkali berdiri dan duduk itu tidak tegak, resiko terjadinya saraf kejepit itu lebih besar. Oh iya, makanya sering kayak pegel-pegel, poyokan gitu ya Pak istilahnya. Iya. Kira-kira ada nggak Pak cara duduk yang benar? Nah, oke. Saya akan tunjukkan dengan praga ya. Wah, Karena saya banget. kinestetik kan. Kinestetik banget ini. Tapi ngaruh ya ternyata ya cara duduk ya. Iya, aku baru sadar loh ternyata. Berarti kursi cap gajah duduk itu nggak boleh dipakai sebenarnya. Kan nggak ada sandaran. Nah, inilah cara yang betul gitu ya. Jadi kalau dilihat sama-sama ya, ini pastikan ketika duduk itu tegak ya. Jadi tulang punggung kita itu jangan sampai bengkok ya. Nah, kemudian posisi kaki kita ketika kita duduk itu pastikan membentuk sudut sekitar 90 atau ya yang bisa ditoleransi sampai 110 derajat. Jadi bagian ini ya. Jadi ini harus lurus sejajar. Karena itu jangan menggunakan dudukan kursi yang cenderung ke bawah gitu. Jadi ini harus datar. Ya, datar dan dibentuk. Kemudian ini yang ideal ya kalau kita bicara ergonomis, ke meja, ketinggian meja itu yang ideal, yang ergonomis adalah sesuai dengan ketinggian dari lutut kita gitu ya. Nah, karena itu kalau meja kita ketinggian itu kan akan membuat bahu kita tidak capek ya rileks. Pak. Nah, posisi-posisi seperti itu yang tidak rileks itu akan lebih mudah atau mempercepat kita mengalami kelelahan pada otot-otot kita. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai kursi yang ergonomis, nah kebetulan saya punya contohnya. Seperti yang saya duduk ini. Nah, Boleh banget nih Pak. Oh kayak gini ya Pak bentuknya? Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah salah satu contoh kursi yang ergonomis ya. Jadi, pastikan jadi di tulang punggung kita coba berdiri semua. Nah, wah, kita coba sambil kalian praktek nih ya penjelasannya. Bisa rasakan ya di sepanjang tulang punggung. Nah, di bagian belakang sini ya, ini ada yang nekuk ke depan. betul, Iya, ya, betul. betul. Nah, itu namanya lumbar. Oke. Itu namanya lumbar. Nah, karena itu kursi yang ergonomis itu akan menopang lumbar kita secara sempurna. Sehingga ketika kita duduk Enak gitu ya Pak, nyaman. mantep. Bisa dicoba. Wah, Silakan. ayo yang anak kinestetik nih. dicoba. Nah, terus atur kakinya Kakinya Gigit 90 nggak? derajat. gigit nggak? Sedikit Pak. Nah, bisa diturunkan, diadjustkan. Oh, berpengaruh ya Pak ya tingginya. Pengaruh. Seperti tadi saya katakan, jadi nggak boleh. Oke. Oh, nggak boleh kaki tinggi-tinggi kita ya, Pak? Harus datar gitu ya. Jadi jangan Iya. turun. Wah, mantap banget nih Tom. Mas, nyaman banget nggak di sini Tom? Iya, nyaman banget nih. Sebulan beli Senin harga naik. Waduh, jadi promosi. Nah, tapi seperti yang saya katakan, ini kan mahal. Nah, ada cara yang bisa kita lakukan. Jadi dari kursi yang kita ada di rumah, jadi caranya kalian coba dulu kursi yang ada di rumah itu mana yang memberikan
posisi yang paling nyaman. Oh, Ya. Oke, kita coba ya Nah, di jadi sini. dari posisi, kursi yang paling nyaman. Nah, setelah itu kalau misalkan, contohnya ini ya, kakinya Iya. masih dinding ketika bersandar ke belakang, coba bersandar, punggungnya tegak. Kurang tekan. Nah, Oke. kalau kakinya ada masih menggantung, kita bisa bantu dengan Oh, ada alat lain ya Pak ternyata? ini namanya footrest. Oh, oke. Wah, ini mantap banget sih Pak. Enak. Nah, kalau kursinya bisa berdiri sebentar. Nah, kalau sandaran kursinya belum bisa menopang lumbar support kita, lumbar kita bisa berikan tambahan. Oh. Jadi nanti kalian bisa beli tuh di toko-toko online, banyak ya, nggak mahal kok, sekitar 30-50 ribu. Nanti ada contoh gambarnya ya, nanti bisa dilihat. Jadi itu nanti tinggal disarungkan seperti ini aja, karena dia bentuknya itu sudah bentuknya jaring-jaring dan berbentuk mengikuti lumbar kita. Seperti bantalan gitu ya Pak? Betul, jadi tinggal dipasang, itu sudah sangat membantu supaya Iya. punggung kita bisa tegak gitu. Waduh. Seperti itu. Mantap banget tuh. Oke deh aku ya. Enak Belajar banget di sih sini ini. aja. Iya, pindah di sini aja kalau belajar. Jadi tidak berpengaruh ya Pak untuk apakah kakinya harus menapak atau enggak. Justru yang ideal seperti ini ya. Iya, jadi kalau ini kan diberikan footrest ini sebagai tambahan kalau kaki kita tidak menapak di lantai. Oh, baik. Ya, jadi ketika kita sudah bersandar secara sempurna ke belakang dan kaki kita masih gantung, kita bisa bantu dengan footrest ini. Footrest. Oke, Thomas mau coba? Oh, enggak, terima kasih Oh juga. iya, udah napak ya kakinya? Iya, waktu lihat sudah, saya kira tentakan Nah. laptop, ternyata tentakan kaki. Waduh. Kalau kursi ergonomis kan sudah bisa diatur ya Oh, ketinggiannya. iya, Nah, betul. karena itu kalau kita punyanya kursi yang seperti ini, ya Dibantu kita tinggal dengan atur, ini. dibantu dengan ini, kemudian yang punggungnya tadi dibantu dengan lumbar support gitu. Oh, iya. Pentingnya untuk kita tahu untuk gimana sih cara belajar kita, terus juga kita melengkapi ya Pak ya, supaya Iya. cara belajar kita itu ideal, Betul. menggunakan kursi yang ideal, lalu juga dengan Iya. perlu bantuan footrest juga ya Pak. Betul. Ya. Jadi memang belajar daring itu jangan sampai membuat kita itu jadi sakit semua gitu ya. Jadi kita harus atur duduk kita senyaman mungkin supaya kita bisa mengikuti kelas daring itu dengan baik dan sehat tentunya. Iya. Dan terakhir nih Pak, kalau aku ya nggak tahu Thomas sama Jeffrey, kalau ikut kuliah daring itu mata sering capek Pak, sering pedes, terus lelah, itu ada solusinya nggak Ya, sih Pak? betul sekali ya. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran daring, artinya kita melihat objek yang dekat dalam durasi yang lama, itu pasti akan cepat lelah ya. Jadi dari seluruh anggota tubuh kita, sebenarnya yang paling cepat lelah ketika mengikuti pelajaran daring adalah mata kita. Ya. Dari penelitian yang saya lakukan, itu ketika kita intensif melihat mata kita di depan komputer ya, sekitar 15-20 menit itu sudah mulai menunjukkan gejala kelelahan mata. Jadi yang tadi dikatakan matanya mulai perih, kemudian kadang-kadang terasa seperti gatal-gatal, kemudian berair juga, Pak. berair juga, betul. Jadi itu adalah gejala-gejala kelelahan mata, ya. Nah, solusi yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memejamkan mata kita beberapa saat, kedip seperti ini, buka, gitu ya. Dan jadi agak lama gitu, terus buka lagi seperti itu. Terus yang kedua, kita bisa menjauhkan mata kita dari melihat objek yang dekat. Ya, jadi sebenarnya begini, ketika kita melihat objek yang dekat, itu mata kita itu akan berakomodasi. Nah, kalau berakomodasi itu kerja otot-otot mata kita itu lebih berat. Nah, karena itu melihat dekat itu pasti lebih capek. Nah, seperti kamera. Kalau kamera lensa itu kita fokuskan, itu kan pasti akan makan baterai. Nah, seperti itulah lensa mata kita. Ketika kita melihat objek yang dekat, pasti akan lebih cepat capek. Karena lensa mata kita akan berakomodasi, dan itu berarti otot-otot mata kita bekerja lebih keras. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika sesi pembelajaran satu sesi selesai, maka sebaiknya hindari melihat objek-objek yang dekat lagi. Jadi kita harus lihat objek yang jauh,
untuk merilekskan mata kita sambil kita berdiri jalan untuk meregangkan otot-otot yang tadi statis ketika kita belajar. Jadi diistirahatkan ya Pak ya, tidak hanya mata tapi juga organ tubuh yang lainnya Pak. Betul, gitu. Keluar kamar gitu ya Pak contohnya. Jadi jangan istirahatnya itu terus pegang HP, itu salah. Iya. Wah, Nggak aku sama sering saja, kayak gitu. berarti kan lihat lagi, lihat objek yang dekat gitu. Jadi istirahatnya adalah dengan melihat objek yang jauh. Wah. Tapi memang benar sih yang dikatain bapaknya ya. Aku tuh sempat nerapin itu tuh. Jadi waktu itu dosen mulai doa, kan aku merem tuh biar nggak capek kan. Nah, tiba-tiba pas buka mata sudah amin doa tuh. Waduh, itu nakal ya Thomas namanya. Bukan mengistirahatkan mata bukan ya? Betul. Nah, atau kalau misalkan di rumah kalian ada taman yang hijau-hijau, alihkan mata ke sana. Jadi itulah gunanya Tuhan itu menciptakan tumbuh-tumbuhan, tanaman. Itu membuat merilekskan mata kita, gitu ya. Apalagi kalau misalkan di sini itu pemandangannya hijau-hijau, sebelah kiri pemandangannya pantai. Waduh, keren banget, gitu. Nyaman banget itu rumahnya ya. Pasti sangat nyaman itu kalau melihat seperti itu. Gitu. Luar biasa, kita jadi belajar banyak ya teman-teman ya. Tadi jadi visual, auditori, juga kinestetik. Jadi kita semakin mantap nih, kita tahu gimana cara belajar kita yang tepat dan juga memaksimalkan cara belajar kita terutama di masa pandemi ini Pak. Yes, Online. betul banget. Meskipun Doa terus ya Pak ya, semoga kita tetap optimal cara belajarnya, tetap semangat meskipun di era pandemi, sehingga kita dapat terus menunjang pembelajaran dengan baik. Dan yang penting tetap sehat. Iya, benar. Tetap sehat. Tetap jaga duduknya supaya tegak. Yuk, tegak Iya. dulu. Jadi Iya. mulai sekarang kalian harus ingatkan teman kalian kalau ada yang bungkuk Harus tegak. gitu, Oke. supaya tidak sakit. Oke. Terima kasih sekali banyak Pak ya. Sama-sama. Kita Terima belajar kasih. banyak ya hari ini teman-teman. Semoga ini jadi inspirasi juga buat teman-teman di rumah juga. Jadi kita semakin mantap cara belajarnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kalau gitu kita lanjut belajar lagi yuk, menggunakan cara belajar kita masing-masing. Oke. Oke, terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Terima kasih. Yuk, Tom, kamu tutup lagi tuh kameranya. Tutup lagi Tom, ayo sudah Kamu kan, juga. kamu kan suka gerak-gerak gitu kan? Iya. Woi, kita sudah kembali lagi di tempat awal kita ya teman-teman. Oke, kembali Kembali seperti lagi di semula. Perpus sama Jeff, Putri dan Thomas. Cukup Semoga nggak melelahkan bosan ya. Cukup melelahkan keliling-keliling, tapi aku senang Iya. sih karena kita dapat menambah pengetahuan kita lebih banyak lagi. Aku yang auditori jadi mengenal visual, mengenal kinestetik, jadi lengkap semuanya. benar. Saling belajar ya, berarti kita ya. Iya. Selain tentang diri kita sendiri, kita juga belajar tentang teman kita. Iya. Bisa gimana nge-treat orang. Exactly, banget. betul. Dan ini juga jadi kesempatan buat teman-teman mahasiswa baru juga berkesempatan hari ini juga belajar gaya belajar ya. Belajar gaya belajar. Mantap. Dan semoga Gimana tuh? kalian bisa ngerti dan bisa mengoptimalkan cara belajar tersebut Betul. biar nggak sia-sia kalau Betul. belajar. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi yuk supaya Boleh. sharing-sharing buat teman-teman mungkin yang belum berkesempatan untuk berkuliah secara luring. Teman-teman, kita bagi-bagikan kesempatan pengalaman kita. Boleh nggak? Biar bikin mereka kepo gitu boleh, ya. Boleh. Thomas dulu. Thomas aktif di semester awal-awal apa Tom aktifnya Tom? Semester awal-awal aku paling aktif di radio kampus ya. Oke. By the way kita bareng loh radio Tim kampus. radio. Petra Kampus Radio. Gimana Tom kamu waktu PCR? Wah, di PCR tuh seru banget karena ketemu orang-orang seperti mereka juga. Masa Yang sih? doyan ngomong. Kita siaran setiap hari. Sekarang tuh Oke. masih aktif ya PCR ya. Masih aktif ya PCR ya meskipun Instagram online juga masih aktif dan juga PCR sebenarnya laboratorium dari fakultas ya. Tapi ini Iya. terbuka sekali kok sebenarnya untuk teman-teman bisa gabung di luar fakultas Iya. ilmu komunikasi kok jadi promosi. Iya, jadi buat teman-teman yang PCR mungkin cukup. suka ngomong bisa tuh ya coba-coba join di radio Thomas kampus. aktif apa lagi sih Tom sebenarnya selain Aku aktif. PCR? Setelah PCR tuh aku masuk TPS. Oke. Oh, TPS Apa itu TPS itu? Tim Petra Sinergi. Oh kayak ini ya student ministry gitu. Iya, khususnya buat para maba-maba ini. Oh ya jadi mereka juga ada pendampingnya juga kan ya? Bener. Nah itu salah satunya dari TPS program kerjanya. Oke lalu apa Tom? Yang terakhir aktif sekarang loh Thomas. sih lagi aktif di UKM ya. UKM juga. Apa tuh UKM?
UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Kalau di SMA mungkin namanya Ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler. Yes. Kalau Thomas ambil apa sih Tom? Kan di UK Petra banyak tuh, ada 40 lebih untuk UKM-nya. bener. Thomas apa? Aktif di mana? Kalau aku sendiri aktif di UKM Vokal Group. Oh, pantesan. Pantes ya, bawanya gitar terus. Pantes, tidak diragukan. Apalagi Tom, rencana ke depan mau daftar apa nih? Atau mau nikah? Jangan dong Putri, ya lulus dulu. Jangan, kan cari calon dari mereka dulu. Oh iya. Thomas ke depan mau rencana apa nih? Ikut organisasi atau menikmati hidup? Menikmati hidup. Ikut organisasi tetap bisa menikmati hidup kan. Betul, Asik. betul. Tapi ya tetap berkontribusi mumpung 4 tahun di UKP. Betul. Optimalkan ya fasilitas kampusnya. Betul, Kalau banyak Jeffrey banget. sendiri gimana nih? Udah hampir 4 tahun kan berarti sih? 3. Seuzon Thomas ya. Dan gitu dong, kesannya kayak aku kan tua banget ya. Enggak kok. Aku puji Tuhan banget loh Putri sama Thomas dikasih kesempatan sama UK Petra untuk bisa hosting beberapa event di Petra, dipercaya sebagai MC begitu teman-teman. MZ. Iya. Kece. MC UK Petra biasanya sih dapat opportunity untuk wisuda. Kalau teman-teman juga nonton wisuda, nah itu suaraku teman-teman. Ini kayak ajang pamer gitu ya, Ajang Tom? pamer ya. Tapi apa ini sebenarnya nambah pengetahuan dan insight untuk teman-teman. Sebenarnya banyak banget kok yang bisa digali di UK Petra. Jadi jangan cuma kuliah ya kan. Bener. Bisa jadi MC, bisa jadi musisi, bisa ikut organisasi. Aku juga ikut BEM. Banyak sih mahasiswa dan senang banget di situ banyak dapat pengetahuan, dapat teman-teman juga di sana. BEM salah satu organisasi juga yang teman-teman bisa aktif ya. Organisasi non-akademik juga yang bisa teman-teman aktif sana untuk mengasah soft skill. Kalau Putri ini juga aktif sih, tapi mungkin beda dari kita. Kalau kita kan mungkin lebih kayak seni, entertainment. Kalau Putri aktifnya di mana? Kalau aku sama kayak mereka di awal ikut kampus, Petra Kampus Radio itu maksudnya. Kita kan berteman dari kampus radio ya kan. Kita dipertemukan di sana gitu ya. Bukan. Lalu berikutnya di awal semester aku juga join yang namanya Pers Mahasiswa. Jadi emang bergerak di bidang jurnalis ya, bikin majalah, ngurus urusan jurnalistik. Jadi ya cukup relate lah sama Fakultas Ilmu Komunikasi meskipun juga tetap terbuka buat semua teman-teman maba dari berbagai fakultas. Jadi emang ya kegiatan-kegiatan ataupun unit kegiatan yang ada di UK Petra itu nggak melulu soal fakultasnya, tapi memang ada untuk dibuka untuk semua fakultas. Lintas fakultas teman-teman. Betul, jadi teman-teman boleh banget gabung BEM, mungkin gabung Persma, gabung TPS, gabung UKM yang 40 lebih itu ya. Banyak banget kesempatan. Ada apa lagi? Pelma. Banyak nggak bisa kita sebutin satu-satu, sorry banget. Besok pagi baru selesai. Iya, ini live-nya nggak selesai nih. Teman-teman kepoin aja di Instagram ya kan. Teman-teman cari ya beberapa organisasi yang ada di UK Petra. Teman-teman mulai kepoin karena mungkin teman-teman nanti bisa join dari salah satu fungsionaris di sana ya kan. Dan juga aktif berkegiatan. Well, senang banget kalaupun teman-teman sekarang sudah tahu gaya belajarnya seperti apa, cirinya seperti apa, bentuk cinta seperti apa. Ya kan? Bentuk cinta fokusnya ya, Jeffrey. Bukan. Sekarang kita mau kasih hadiah juga buat teman-teman. Kita kasih kesempatan buat teman-teman untuk boleh bergabung bersama kita kembali di giveaway ya. Yes, challenge lah ya istilahnya. Challenge lagi. Artis gitu ya sudahannya. Kita kan artis Tom, artis diri sendiri. Kita atau teman-teman mau nggak sih, kita tanya dulu deh kesediaan teman-teman, mau nggak? Mau nggak teman-teman? Coba dong boleh chat. Itu mau pasti toh. ada ya. Dalam dunia ini ada yang aktif dan juga ada yang pasif Thomas. Jadi mungkin saja ada yang aktif. Iya, ini hadiah spesial buat teman-teman sudah disediakan oleh teman-teman panitia, rekan-rekan dari tim UK Petra dan juga WGG. Jadi teman-teman sekarang kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman boleh dan bisa mendapatkan hadiah spesial. Di event ini. Caranya gampang ya. Kayaknya gimana sih Putri caranya? Caranya gampang karena tadi kan kita sudah sama-sama belajar tentang gaya belajar. Jadi teman-teman bisa bikin postingan di Instagram Story, boleh berupa foto biasa atau video yang isinya tentang gaya belajarmu. Jadi misal orang yang visual, ya udah tuangkan aja tuh kreativitasnya melalui story tersebut. Dan jangan lupa juga di tag nih akun-akunnya @uk_petra dan juga WGG_Petra. Jadi biar bisa dicek ya Jeffrey story-nya. Dan juga admin Instagramnya supaya bisa ngecek ya Thomas ya. Untuk katanya juga ditambah hashtag juga ya Thomas. Jangan lupa pakai hashtagnya juga Gaya Belajar UKP. Oke, jadi coba diulang Thomas persyaratannya. Ingat gak? Upload story. Story berisikan. Story berisikan gaya belajar kamu. Oke. Yang kreatif ya Mas. Yang kreatif dong. Kreatif yang nanti akan dipilih
pemenangnya oleh panitia. Foto, Yeah. video, Bener. boleh ya. Lalu tag Dua Instagram akun. UK_Petra dan WGG_Petra. Jangan lupa. Kasih hashtag Gaya Gaya belajar belajar UK UK. Petra. Dan kita berikan kesempatan untuk teman-teman 1 minggu ke depan ya. Lama banget tuh durasinya. Betul, jadi kita akan pilih pemenang dari beberapa nanti Instagram story yang masuk dan kita akan hubungi langsung dari admin dari UK Petra ya. Yes. Akan menghubungi langsung teman-teman yang videonya menarik ataupun yang Terpilih. fotonya menarik. Kasih contoh dong Put, kira-kira kayak apa sih? Misal ya, kalau aku nih sebagai anak auditori, mungkin aku akan bikin video time lapse dari aku dengerin podcast, dari aku dengerin record kelas, terus aku kasih tips and trick itu ke teman-teman viewers Instagram storyku kayak, yuk teman-teman, zaman sekarang ini nggak terhalangi lagi loh buat belajar, apapun tuh bisa jadi sarana buat kita belajar. Tim auditori Gitu. ya seperti itu ya. Kalau aku mungkin simpel-simpel juga bisa sih Put sebenarnya, karena aku suka warna lalu juga suka bentuk, aku akan buat mind map. Oke. Bisa juga buat mind map, jadi mind mapnya aku foto dan juga aku post ya di story ya untuk tag Instagram UK_Petra dan juga WGG_Petra. Itu Yeah. juga boleh ya? Boleh. Boleh. Itu kan Boleh. menunjukkan gaya belajarku yang warna-warni. Kalau kamu gimana Seperti Pak? gulali. Kinestetik ya. Kalau kinestetik mungkin praktik. Melakukan praktik. Jadi ada teorinya terus kita melakukan foto prakteknya. Atau boleh ya Waduh. nyanyi, itu boleh nggak sih? Boleh banget. Nyanyi, boleh banget. oke. Mungkin kan membuat lagu ya. Oke, Iya. oke. Pelajaran dibuat lagu. Wah, Benar. Bisa itu. terserah sih, terserah teman-teman ya gaya belajarnya seperti gaya belajar teman-teman apa dan aktivitas yang dilakukan teman-teman untuk belajar tuh apa gitu ya kan. Ada yang mendengar musik, ada yang mungkin cara belajarnya sambil baca-baca sambil Iya. bergerak, atau mungkin teman-teman membuat suatu catatan yang warna-warni gitu ya. Nah, itu boleh banget untuk teman-teman visual juga boleh di post di Instagram story. Kita kasih waktu 7 hari. 7 hari Iya. ya, 1 minggu ke depan, dan kita akan pilih pemenang yang terbaik untuk Yes. mendapatkan hadiah dan akan dikontak langsung oleh admin UK_Petra. Bayangin ya, Oke. baru masuk jadi maba udah dapat kesempatan dapat hadiah. Iya Seneng dong. banget itu pasti. Betul. Apalagi mahasiswa baru sekarang dikasih kesempatan untuk belajar, explore Yes. lagi soft skill yang mereka punya. Dan sebenarnya aku juga mau informasikan nih, jangan cuma tag, tapi juga di follow ya. Iya bener banget itu, biar Benar nggak ketinggalan banget. informasi aja Fri. Betul. Untuk itu teman-teman yang sudah tag juga jangan lupa untuk follow Instagram kampusnya sendiri. Yes. Thomas sudah karena- follow belum? Sudah dong. 2, 3. Sudah dong, kita bertiga pasti udah follow Udah semua follow ini. dong, teman-teman juga wajib follow ya Instagramnya UK_Petra dan juga Instagram dari WGG_Petra. Well, Oke. meskipun di kuliah online ya teman-teman ya, kita juga sebenarnya harus bersyukur meskipun sendiri di rumah Iya, mungkin di kamar, depan laptop. tapi kita jangan lupa untuk protokol kesehatan juga harus Yes. ditaati ya. Contohnya Thomas nih kan kadang mobilitas juga ya Tom di luar ya. Ada yang keluar-keluar kayak gini sekarang kita. Oh iya, kita ini kan lagi di luar ini. Betul, kita kan juga protokol masih ketat Yes, ya. pakai Untuk masker. UK_Petra juga protokol masih ketat teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman juga wajib untuk menaati protokol kesehatan Iya, dari menjaga kesehatan juga. betul dari pemerintah. Dan kita ada satu jingle spesial Oke, karena kita buatan bareng sama kita anak sendiri. VG. Oke. Kita bersama anak VG, jadi kita akan tunjukkan bakat anak VG ini ya. Kita nyanyi terus. Kita nyanyi terus saja. Kita Bisa ikutin ya. Bisa ikutin. Mungkin dikasih contoh dulu Kita kasih contoh dulu Oke. ya. Ini ada jingle spesial teman-teman untuk mengajak teman-teman ini sebenarnya untuk jangan lupa menaati protokol kesehatan. biar ingat Thomas, terus. mainkan. Ayo kita sama-sama ya. Corona ada Di mana-mana. di mana-mana guys. Kita semua harus waspada. Apa sih yang harus dilakukan? Pakai maskernya, cuci tangannya, semua Jaga jaraknya. Sekali lagi dong. Corona di mana-mana, mana-mana guys. semua Harus waspada. pakai maskernya, cuci tangannya, semua jaga jaraknya. Terakhir yuk. Corona ada Di mana-mana, mana-mana banget guys itu. semua harus waspada. Harus waspada. Pakai maskernya, cuci tangannya, semua jaga jaraknya. Jaga jarak. Nanti nggak masuk kamera dong. Balik. Ini kebutuhan syuting Iya, ya. kita harus pamit dulu dong kalau mau keluar kamera. Gimana sih Iya, ini? benar banget. Setelah ini teman-teman diharapkan untuk terus ya menjaga protokol Yes. kesehatan. Walaupun teman-teman
masih ada kesempatan untuk keluar rumah, teman-teman pakai masker yang benar, cuci tangan. Setelah ini kita langsung cuci tangan ya. Iya, Janji jaga ya. jarak juga. Janji dong. Langsung mandi ya, pulang dari sini langsung mandi. Teman-teman juga jaga kesehatan terus, multivitamin juga terus ya, untuk jaga jarak juga, menjauhi kerumunan. Well, senang banget hari ini boleh sama-sama teman-teman. Bisa kenal ya sama teman-teman mahasiswa baru. Tentunya tuh seru banget ya pengalaman ini. Dan jadi teman-teman baru ya, sebenarnya kita juga punya teman-teman adik-adik baru. Jadi jangan sungkan mungkin kalaupun nanti bertemu dengan kakak kelas yang lain. Offline gitu ya, kita waktu offline banyak banget pembelajaran yang bisa digali mungkin. Kalaupun teman-teman masih kepo tentang UK Petra, boleh deh tanya ke kita ya. Atau ke kakak-kakak yang lain. Lintas jurusan, lintas fakultas juga boleh. Banyak banget aktivitas yang bisa dilakukan di UK Petra. So fun! Woo! Well, thank you banget teman-teman sudah mengikuti rangkaian acara hari ini. Nggak kerasa ya Jafri, Thomas ya? Kerasa sih sebenarnya Putri kerasa. ya. Oke. Kita pindah-pindah. Iya. Kita udah pindah-pindah dan senang banget teman-teman. Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung. Semoga gaya belajar yang sudah dibagikan hari ini benar-benar bisa menjadi manfaat, informasi baru untuk teman-teman mahasiswa baru. Pastinya. Well, thank you so much teman-teman. Kita kalau gitu langsung pulang aja ya habis ini ya. Kita pamit dulu dong sama mereka. Benar, kita nggak boleh lama-lama juga di sini ya. Kita harus langsung pulang. Teman-teman juga jaga kesehatan terus, oke? Oke. Thank you so much teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.